Halo manajer, kali ini kita akan share cara menang melawan tim kuat di top 11. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan share semua cara kita mengalahkan Kathmandu United dengan beda kualitas sekitar 18,5. Nah, bagaimana cara kita mengalahkan ini? Kita akan sederhanakan dengan 3 poin penting untuk mewakili video ini. Poin yang pertama adalah pendekatan taktik. Kemudian yang kedua adalah setting taktik. Dan yang ketiga adalah timing super sub. Untuk timing super sub, teman-teman bisa lihat di sini Zlatan ya, kita masukkan di menit 78 dan memasukkan di menit 88. Nah, di sini juga terlihat jelas ya keputusan kita memasukkan super sub, yang artinya ini juga sebuah taktik atau timing super sub yang baik dan benar. Nah, langsung aja kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu pendekatan taktik. Untuk pendekatan taktik, kita akan sesuaikan dengan formasi lawan, di mana untuk formasi lawan memiliki opsi bermain di tengah 4-1-3-2. Oke, jadi untuk mengetahui pemosisian ini, kita akan lihat dari segi efektivitas, di mana untuk semua pemainnya ada di tengah. Kita menyimpulkan mereka akan bermain based on possession. Nah, untuk bisa mengimbangi ini, kita tidak mungkin melawan dengan cara yang sama, dengan cara possession yang sama. Artinya, kita bisa mempersulit mereka di area tengah. Bagaimana caranya? Kita akan masuk ke poin formasi, yaitu 5-1-3-1. Oke, kita akan jelaskan zona yang kita pakai. Kenapa kita gunakan 5-1-3-1? Yang pertama adalah untuk superioritas jumlah, ada di 5 pemain belakang. Karena untuk mereka menggunakan 2 striker, kita akan coba lawan dengan 3 center back kita di tengah. Kemudian dengan 2 kelebaran maksimal di sini dan di sini, kita akan tarik semua panjang lapangan supaya mereka tidak gampang masuk ke area half space atau di antara center back. Kemudian di sini kita juga menggunakan 1 DMC dan juga 3 gelandang MC. Nah, fungsinya jelas untuk mirroring dari formasi lawan yang juga menggunakan 4 gelandang, 1 DMC dan juga 3 MC mereka. Kemudian untuk 1 striker di depan ini sengaja kita tinggal di sini ya untuk opsi counter. Jadi pendekatan yang kita pakai adalah compact defense dan counter attack. Nah, bagaimana cara melakukan ini dengan baik? Kita akan langsung masuk ke poin yang kedua, yaitu setting taktik. Untuk setting taktik, kita akan sesuaikan dengan apa yang kita punya, di mana untuk mentalitas tim, kita akan atur bertahan. Saya akan jelaskan lebih detail kenapa alasan kita memilih bertahan, bukan gigih bertahan. Yang pertama adalah kita tidak ingin menumpuk pemain atau bisa dibilang parkir bus ya di area kita sendiri. Karena jika kita terlalu rendah, maka area tengah akan menjadi korban. Yang artinya pemain di tengah ini yang kita tugaskan untuk menutup pemain tengah mereka akan berdiri terlalu rendah atau terlalu ke belakang. Nah, ini akan membuat ruang tengah semakin lebar dan saya tidak mau itu terjadi. Kemudian kita masuk ke setting taktik fokus umpan. Untuk fokus umpan sebetulnya bisa diambil salah satu, tapi untuk di babak pertama kita pakai perpaduan. Kita akan jelaskan kenapa kita pakai perpaduan. Tujuan untuk perpaduan sendiri adalah untuk pilihan pemain di atas lapangan. Artinya ketika kita bermain di zona kita sendiri di area ini, maka kita akan memaksa mereka keluar dari posisinya, khususnya adalah fullback mereka, supaya mereka keluar kemudian menciptakan opsi untuk kita melakukan counter. Nah, untuk pilihan perpaduan sendiri lebih ke opsional, karena sebetulnya untuk gaya perpaduan adalah mix, bisa dari sayap ataupun bisa dari tengah. Nah, sederhananya adalah untuk membuat pemain kita mudah mengambil keputusan, karena serangan balik sangat cepat timingnya, jadi kita akan permudah mereka dengan keputusan ini.
Lanjut, kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu gaya mengumpan panjang. Nah, untuk gaya mengumpan panjang ini, kenapa selalu identik dengan serangan balik? Saya akan tunjukkan filosofinya. Jadi, untuk 3 filosofi gaya mengumpan di sini adalah menentukan cara bermain tim kita di atas lapangan. Sederhananya adalah, jika teman-teman mengambil mengumpan pendek, maka pemain akan lebih banyak sentuhan atau menahan bola lebih lama. Untuk perpaduan sesuai namanya, sesuai kondisi ya. Nah, untuk panjang sendiri memiliki filosofi cepat atau direct atau transisi. Inilah kenapa untuk gaya mengumpan panjang sangat cocok untuk serangan balik. Sebab jika kita mendapatkan bola, maka sepersekian detik bola dari belakang akan langsung ada di depan. Ini adalah filosofi dari gaya mengumpan. Lanjut, kita akan masuk ke poin yang berikutnya. Serangan balik kita nyalakan karena kita memang bermain counter. Kita akan masuk ke sesi bertahan. Untuk sesi bertahan sendiri, kita ambil gaya tekanan rendah. Saya akan jelaskan kenapa gaya tekanan rendah kita pilih. Di sini, untuk bisa mengaplikasikan gaya bertahan, compact defense, dan juga counter, maka kita perlu gaya tekanan rendah untuk tactical ini. Alasannya adalah gaya tekanan rendah akan menekan lawan di area kita. Jadi ketika mereka masuk di area ini, di area yang kita kasih kotak ini, maka pemain kita akan bereaksi. Berbeda dengan gaya tekanan tinggi yang akan bereaksi di area sini. Kita tidak mau ini terjadi. Makanya kita mengatur untuk gaya tekanan ini kita kasih rendah saja. Lanjut, kita masuk ke gaya tackle, yaitu gaya tackle keras. Saya tahu ini kontroversi dengan keputusan gaya tackle keras, karena gaya tackle mengartikan banyak tidaknya sebuah pelanggaran. Meskipun ini terlihat sangat beresiko, tapi untuk gaya tackle keras sendiri akan membuat pemain kita semakin kompak untuk bertahan, atau semakin sulit untuk dimasuki areanya. Meskipun dengan konsekuensi akan banyak pelanggaran di area ini. Kemudian, kita akan masuk ke poin yang penjagaan, gaya penjagaan. Nah, gaya penjagaan ini adalah jaga daerah tertentu. Kenapa kita tidak ambil jaga satu-satu? Saya akan jelaskan dengan sangat detail. Yang pertama, kita memang ingin bermain compact defense. Artinya, kita akan bereaksi di area ini, bukan di area ini. Itu sebabnya kita pakai jaga daerah tertentu, karena lebih kepada pergerakan compact semua pemain kita. Sedangkan kalau kita ambil jaga satu-satu, maka pemain akan mengikuti posisi lawan atau formasi lawan. Dan ini mungkin akan sedikit riskan karena akan membuka formasi kita sendiri. Oke, itu adalah penjelasan simpelnya. Kemudian kita akan masuk ke terakhir, yaitu jebakan offset kita matikan. Di sini jelas karena kita hanya bermain counter, jadi kita tidak butuh jebakan offset. Nah, untuk permainan ini kita akan lakukan counter ya. Kita akan lakukan counter setelah mendapatkan bola untuk segera masuk ke sini. Itulah sebabnya kita taruh pemain depan di sini. Untuk melengkapi penjelasan ini, kita akan tutup dengan poin yang terakhir, yaitu timing super sub. Nah, untuk formasi yang timing super sub ini kita sengaja simpan untuk babak kedua. Tujuannya adalah agar 3 pemain ini bisa masuk di babak kedua. Dan terbukti untuk pemain yang saya lingkari ini, Zatan mencetak gol di menit 88 ketika saya masukkan di menit 78. 10 menit setelah dimasukkan mencetak gol. Oke, jadi kapan timing ini bisa berguna adalah ketika mereka sudah frustasi dengan compact defense kita di sini. Dengan kita menarik pertandingan itu menjadi 0-0, mereka sudah tidak banyak lagi stamina yang tersedia. Nah, itu sebabnya kita akan gunakan opsi timing super sub di menit ke-70-an. Tujuannya jelas untuk bisa memberikan perbedaan pada pertandingan itu. Dan jelas saja timing super sub ini bekerja. Dimana untuk gol yang terjadi di menit terakhir, yaitu 88. Saya akan contohkan dan lihatkan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Zatan bisa mencetak gol di menit 88.
Dan komentar dari asisten kita sendiri mendukung keputusan kita, di mana memasukkannya adalah untuk mengejutkan mereka. Nah, semoga timing-timing ini bisa juga teman-teman ambil idenya, dan semoga apa yang kita share bisa bermanfaat dan juga memberikan gambaran bahwa dengan kualitas yang seperti ini bukan berarti kita tidak bisa mengalahkannya. Oke, jadi semoga video ini cukup membantu, dan jika ada pandangan lain teman-teman isi di kolom komentar. See you, bye-bye.